Halo guys, hidup zaman sekarang tuh rasanya kayak lagi main game level hard, tapi kita cuma dikasih satu nyawa. Stres di sekolah, overthinking soal masa depan, drama pertemanan, sampai krisis jati diri. Nah, makanya penting banget buat tahu gimana caranya jaga kesehatan mental biar kita tetap waras. Yuk, kupas bareng 5 rahasianya. Satu, terima emosi, jangan dipendam sendiri. Kadang kita suka mikir, gue harus kelihatan kuat, gak boleh nangis, atau gak penting gak curhat. Padahal ya emosi itu bukan musuh, tapi sinyal dari tubuh kita. Contoh, pas kamu sedih karena nilai jelek atau di ghosting teman, belum dapat kerjaan dan lain sebagainya, nangis tuh wajar. Emosi gak harus disimpan sendiri sampai akhirnya meledak jadi ledakan marah atau jadi dingin ke semua orang. Kalau lagi down, coba tulis di jurnal, atau rekam suara kamu sendiri buat curhat. It works. Ingat, gak apa-apa gak baik-baik aja. 2. Jaga batasan diri, bukan berarti egois. Kita sering banget merasa gak enak buat nolak permintaan orang, padahal dalam hati udah capek banget. Ditambah lagi kerjaan yang mungkin belum kelar dan ada beberapa masalah yang kita sendiri pun bingung. Contoh, ada teman minta tolong terus, padahal kamu lagi banyak tugas. Tapi karena takut dibilang gak solid, kamu iyain aja. Nah, ini nih yang bikin mental capek tanpa disadari. Kamu boleh nolak, kamu berhak bilang, gak dulu ya, dan itu bukan dosa. Menjaga batasan itu justru bentuk respect ke diri sendiri. Sibuk urus hidup orang terus, kapan kamu punya waktu buat urus dirimu sendiri? 3. Kurangi scroll, tambah waktu buat diri sendiri. Hampir semua dari kita udah pernah ngalamin yang namanya FOMO, insecure karena lihat feed orang yang hidupnya kelihatan perfect, padahal kenyataannya mereka hanya memposting keberhasilan mereka saja. Kita nggak tahu kalau mungkin orang itu sudah melewati kesusahan yang mungkin saja belum pernah kita lalui. Contoh, kamu buka TikTok, lihat orang seumuran udah kerja enak, punya bisnis, traveling ke luar negeri. Langsung deh bandingin sama diri sendiri. Padahal kan yang kamu lihat cuma highlight doang, bukan realitanya. Coba deh ambil jeda. Matikan notifikasi 1 jam aja. Terus gunakan waktu itu buat journaling, stretching, membaca buku meskipun hanya 1 atau 2 lembar, atau sekadar duduk diam sambil tarik napas panjang. Scroll terus, pikiran makin kusut. Istirahat sebentar, siapa tahu nemu ide besar. 4. Jangan isolasi diri, cari teman cerita. Overthinking tuh makin parah kalau kita simpan sendirian. Kita butuh tempat buat cerita, bukan buat dikasih solusi, tapi biar nggak ngerasa sendiri. Terkadang kita memang butuh sosok yang hanya untuk mendengarkan saja, itu lebih dari cukup. Contoh, kamu bisa mulai dengan teman dekat, saudara, atau komunitas yang positif. Kalau benar-benar berat, coba pertimbangkan ngobrol sama konselor atau psikolog. Sekarang udah banyak yang online dan harganya terjangkau kok. Curhat itu bukan lemah, tapi cara sayang sama diri sendiri. Pelari 25. Rawat tubuh, karena mental itu numpang di badan. Ini nih yang sering dilupain. Kita kira cukup healing pakai kopi susu dan rebahan, padahal tubuh kita butuh istirahat dan pergerakan yang benar. Contoh, tidur cukup itu bukan cuma buat fresh, tapi juga bantu otak kamu stabil. Makan yang benar bikin mood kamu gak naik turun. Dan olahraga ringan, kayak stretching pagi atau jalan kaki 10 menit, bisa juga workout ringan kayak push up, sit up, itu ampuh buat ningkatin hormon bahagia kayak dopamin. Kalau badannya aja lelah, gimana mental bisa diajak kerja sama? Kesimpulannya, kesehatan mental itu bukan cuma buat orang yang punya masalah besar. Semua orang butuh jaga pikirannya, termasuk aku, kamu, dan kita semua. Jadi, jangan tunggu burnout baru istirahat. Mulai rawat pikiranmu dari sekarang. Karena hidup lebih waras itu hak semua orang. Kalau kamu relate, jangan lupa klik like, komentar tentang cara kamu jaga mental, dan share video ini ke orang yang kamu sayang.
Kita semua berhak untuk hidup tenang.